Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru hebat dimanapun berada. Salam santun, salam hangat dari Panglima Krui dan anak-anakku kelas 10.1 sampai 10.7 yang saya banggakan dan saya sayangi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas masalah jaringan komputer dan internet. Di sini materinya Bapak persingkat supaya lebih tertuju untuk bahan ajar kalian sebelum persiapan sebelum ulangan. Video ini disponsori oleh Cokokis Lempuing minuman coklat dan keju, lebih berasa coklat kejunya, ayo segera beli banyak promonya. Alamat Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Oki, Sumatera Selatan depan Mandala, Astra. Oke, biar cepat, gak usah basa-basi, kita langsung saja. Oke, definisi dulu. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang dihubungkan bersama-sama sehingga dapat berkomunikasi satu dengan lain dan berbagai sumber daya. Itu yang maksud dengan jaringan komputer. Nah, macam-macam jaringan komputer itu ada 5. Yang pertama LAN, MAN, WAN, internet dengan terakhir intranet. LAN yaitu Local Area Network adalah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah kecil, contoh kantor, sekolah, dan rumah. Itu pakai jaringan LAN yang kabel ya. MAN Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer yang lebih luas dari LAN, juga mampu menunjang data dan suara dan bahkan dapat berhubung dengan televisi. Kabel MAN hanya memiliki 1 atau 2 buah kabel dan tidak mempunyai elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa kabel output. Yang ketiga, WAN yaitu Wide Area Network adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area antar pulau, negara, benua, bahkan sampai keluar angkasa. Contohnya internet. Ya. Keuntungan WAN, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data dari kantor cabang, komunikasi antar kota dapat menggunakan email, dan chat dokumen dapat dikirimkan melalui faksimiles, polling, dan updating. Dan keempat yaitu internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung di seluruh dunia ataupun juga disebut WAN. Orang yang terhubung ke jaringan sering berharap untuk bisa berkomunikasi dengan orang yang lainnya. Ini internet yang sering kita pakai sekarang ya. Dan yang terakhir yaitu intranet. Intranet ini hampir sama dengan yang namanya internet. Tapi intranet ini jaringan informasi yang meliputi ruang lingkup sempit, bahkan dapat dikatakan privat. Jadi nggak semua bisa mengakses seperti kantor ke kantor ya, misalkan kantor bank cabang dengan kantor bank induk. Nah, itu dia menggunakan jaringan intranet ya. Nah, kita membahas tentang jaringan komputer. Ada banyak istilah yang akan digunakan dan perlu dipahami. Dan contohnya saja, kita ambil contoh kabel utama dari jaringan yang menjadi tempat semua segmen-segmen jaringan yang lain terhubung dengannya, yaitu apa? Istilah itu yang dikenal dengan istilah backbone. Jadi istilah backbone, kabel utama dari jaringan yang menjadi tempat semua segmen-segmen jaringan yang lain terhubung dengan dirinya. Ya, jadi ada sebuah alat ya. Jadi sebagai induknya. Menuliskan sesuatu dengan cara rahasia itu disebut dengan enkripsi. Jadi menuliskan sesuatu dengan cara rahasia disebut enkripsi. Teknik menuliskan sesuatu dengan cara rahasia itu disebut juga dengan kriptografi. Jadi teknik menuliskan itu disebut kriptografi, menuliskannya itu namanya enkripsi. Oke. Nah, menghubungkan komputer ke internet itu ada beberapa. Yang pertama itu melalui kabel telepon, yang kedua dengan jaringan kabel, yang ketiga yaitu jaringan nirkabel, yang keempat itu menggunakan fiber optik yang sering digunakan kayak IndiHome, JDN, terus Bisnet dan sebagainya. Koneksi internet melalui layanan data operator seluler yang sering kita pakai di HP ya. Nah, di sini jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel? Yaitu kita ambil contoh nirkabel itu teman kita membutuhkan jaringan biar supaya terhubung ke internet. Jadi kita menyiapkannya yaitu nirkabel, yaitu hotspotnya. Contoh dari nirkabel yaitu hotspot ya. Nah, urutan jaringan paling kecil ke jaringan paling besar. Nah, ini kita harus tahu urutan dari yang paling kecil ke paling besar. Yang pertama PAN.
ya. Yang kedua LAN, yang ketiga MAN, yang keempat WAN, dan yang terakhir yaitu internet. Nah, dari jaringan paling kecil dan ke yang paling besar, ini semua memiliki tingkat keamanan yang sama. Jadi semua memiliki tingkatan keamanan yang sama. Jadi masing-masing itu punya tingkat keamanan, ya. Perbedaan dan persamaan kabel UTP dengan STP. Kabel UTP tidak memiliki lapisan pelindung, sedangkan kabel STP memiliki lapisan pelindung yang melindungi kabel dari gangguan elektromagnetik. Persamaan dari kabel UTP dengan STP adalah keduanya merupakan jenis kabel twisted pair yang digunakan untuk transmisi data dalam jaringan komputer. Nah, itu perbedaan antara kabel UTP dan STP, ya, beserta persamaannya. Nah, manfaat dari membangun jaringan komputer, yang pertama, jaringan komputer dapat memudahkan seseorang untuk mengirimkan data melalui internet ataupun perangkat lainnya. Jadi jaringan komputer itu memudahkan kita. Contohnya, kita mengirim dokumen apa, kita mulai email ke email ataupun WA ke WA dan sebagainya. Yang kedua, adanya jaringan komputer akan membuat proses pengiriman menjadi lebih efisien dan cepat. Kalau dulu dari pos ke pos, dari paket ke paket, nah sekarang cuman lewat HP ke HP atau komputer akan segera nyampe. Yang ketiga, jaringan komputer dapat membuat orang dapat mengakses data yang sebelumnya sudah diizinkan untuk diakses dan dibagikan. Nih keuntungan manfaatnya. Nah, perbedaan intranet dengan intranet menggunakan jaringan internet, ya, dalam sistem kerjanya, sementara internet bisa menggunakan sistem jaringan wireless, nirkabel, optik, dan lain sebagainya. Apa sih kelebihan dari Graphical User Interface atau GUI dibanding dengan Character User Interface CUI? Graphic User Interface GUI mendukung penggunaan mouse dan keyboard untuk mengontrol dan menavigasi sistemnya. Nah, itu kelebihan dari GUI dibanding dengan CUI. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak cukupkan untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa membantu anak-anak semuanya mengerjakan soal-soal yang akan ditempuh nantinya. Oke, jika ada salah kata ataupun yang lainnya, Bapak mohon maaf. Kepada Allah, Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, semangat.